kadang itu kita semua, apalagi saya, itu adalah orang yang sudah termasuk orang yang sudah terkait condong pada hal duniawi lah, gitu. Maka terkadang, ya, Kita jangan bilang itu aja. Terhina nanti. Ini dunia. Ukur dunia. Tapi yang mana yang nggak dunia? Itu kan hal mubah. Hal yang mubah itu kan tetap dibolehkan kalau yang itu. Iya, Sampai dunia. Iya. Yang mana nggak dunia? Maksud saya harus Coba jelasin dulu yang mana. ya, maksudnya begini, ketika kita beramal soleh kan gurdunya tuh untuk dunia atau tidak ketika selesai kita dari pondok itu sudah condong pada kegiatan dunia, itu kan, pada kegiatan dunia, misalnya seperti apa, bekerja, sehingga untuk mencari mursyid atau seorang guru itu sukar. Nah, karena tadi sudah dituntut dengan kewajiban tadi mencari nafkah. Kan mencari nafkah kan juga suatu kewajiban agar tidak menjauhi dari kefakiran. Nah, kita cuma sehingga kita termasuk saya itu punya kemungkinan kecil itu hanya punya satu mursyid, yaitu ayahanda Ki Haji Elwansyah Ilham. Nah, itu itu dia. Nah, dan setelahnya kita juga tahu ketika nanti di surga itu kan bukan di surga, bahkan di yaumil mahsyar itu kan kita juga tahu lah apa kata Nabi, almar'u ma'aman ahabbah, itu orang itu bersama siapa yang dicintai. Nah, sedangkan kita tuh kalau tadi ketika tidak sempat mencari mursyid, maka yang satu-satunya kita ingat itu hanya ayahanda. Nah, makanya kita hanya meminta tips. Yang pertama, bagaimana, karena kita saking cintanya, kan cinta itu kan menimbulkan rindu, dan rindu menimbulkan ketakutan akan kehilangan. Nah, yang pertama, bagaimana kita mengobati rindu kita untuk supaya kita tetap bisa bertemu ayahanda. Kan tidak bisa yakdutan kan, pasti ru'yan, secara mimpi itu. Kedua, berikan kami tips supaya nanti di yaumil mahsyar itu selalu insya Allah ingat dengan kami, itu. Nah, maksudnya dengan apa? Nah, kan kalau yang seperti biasa kan seperti Al-Fatihah, kita mengirimkan Al-Fatihah selalu, itu kan, dan lain sebagainya gitu, dan kepada guru-guru kita. Nah, itu ayahanda. Oh iya. Amin. Yang pertama itu kalian harus punya pegangan yang bisa wabil huda mutamassikin. Ya. Apa itu wabil huda mutamassikin? Al-Quran Sunnah. Dan kemudian yang diikuti itu bukan ujarnya. Jangan dipakai oleh ujarnya. Apa yang diamalkan olehnya. Nah, Ustaz sendiri punya buku namanya Fiqhul Fatih. Itu kan menjadi saksi dari Pak Allah. Silakan amalkan, maka akan mendapatkan. Kayaknya kalau mau baca selawat, baca selawat dulu kan? Baca dulu surah Muhammad 1 sampai 38 itu. Baca surah Shaf 1 sampai ke 14. Baru baca surah Al-Imran ayat 129 sampai 50. Baca dulu itu, baru berselawat. Kenapa bisa begitu? Ya, karena memang pengalaman. Jadi mendapatkan petunjuk dari Allah seperti itu. Seorang yang dibimbing oleh Allah SWT. Sehingga kalian bertanya, kita jawab. Nah, baca itu. Kita baca juga surah Al-Fatah ayat 26 ke 29. Baca semuanya. Kemudian ketika kita membaca ada Nabi Muhammad di situ, kita berselawat dulu, bukan lewat aja. Makanya kemarin kita tanya yang alumni juga nanya, Ustaz, saya anaknya hamil, ya, istrinya hamil, kemudian menurut pendapat membaca surah yang sunnah atau apa gitu, anjuran baca surah Yusuf. Nah, ya silakan, saya bilang. Tapi kamu melenceng. Yusuf itu tidak kalah, Muhammad itu tidak kalah hebat. Ya, kamu hafal surah Yusuf, tidak hafal surah Muhammad. Muhammad yang membawa Quran ini.
Ya, nah, makanya perlunya mursyid supaya ngerti. Ada di situ Ahmad ya, itu juga diselawatin. Ada ya ayyuhal muzammil, baca selawat juga karena itu nama Muhammad. Ya ayyuhal muzammil, walid. Ya, Iya. surah Al-Mudaththir itu nama Nabi Muhammad, baca juga Muhammad di situ selawatnya. Nah, itu contoh. Mana lagi yang dibacakan selawat? Di surah Taubah di ayat 20 128. Laqad ja'akum rasulun min Anfusikum. azizun 'alaihi ma Anittum. harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu karakter Nabi yang disebut dengan nama Allah. Maka berselawat juga di situ. Ya, nah itu contoh saja. Jadi dari situ nanti namanya terjaringlah sebuah ikatan bahwa kita cinta sama Nabi, cinta kepada guru kita, cinta kepada mursyid kita. Dan disitulah akan mendapatkan syafaat double dari Nabi, dari guru yang dekat, ya, yang cinta kepada Rasul. Iya. Salah satunya ya ini korek itu. Kalau mau baca istighfar, ayahnya juga baca yang lain, baca surah Muzammil akhir dulu, ya, baca di Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzanba wal mu'minat wallahu ya'lamu wa taqalladakum wa maswaakum. Allah tahu tempatmu berada dan juga tempat di mana kamu berusaha. Ayo. Jadi baca dulu istighfar, baca ayat yang kaitannya dengan istighfar. Kalau mau baca Quran, baca dulu Ar-Rahman 'allamal Quran. Nah, bukan langsung aja auzubillah, enggak. Kalau mau baca auzubillah, baca dulu ayat yang kaitannya dengan ta'awud. Ada di mana? Ada di surah Fussilat misalnya kan. Iya. Dibaca. Dibaca satu-satunya baca. Misalnya fa jaqara al-Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Baca itu. Kalau bisa baca dari atas ayat 32 sampai ke bawah, baru baca sampai sujud. Nah, baru baca. Apa itu menyusahkan? Karena kita menikmati tidak susah. Iya. Apa itu mengikat orang? Ya, kita yang mengikat diri kita sama ayat, sama firman Allah supaya kita dekat sama Allah. Ya, Iya. ikat dirimu sekuat-kuatnya dengan nas. Nah itu jawabannya. Iya.